Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Subagio. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari eh, UTS saya dalam mata kuliah Finansial Teknologi. Ya, yang pertama adalah eh, Finansial Teknologi itu merupakan teknologi finansial yang mengacu pada inovasi teknologi, sehingga teknologi tersebut dapat meningkatkan dan mengotomatisasi layanan keuangan. Fintech ini biasanya menggunakan perangkat-perangkat lunak dan digital dalam menyediakan solusi keuangan yang lebih efisien dan cepat. Beberapa pengaruh fintech terhadap industri keuangan tradisional adalah: satu, untuk penyederhanaan proses pembukaan rekening, pengajuan pinjaman, dan investasi online. Lalu juga yang kedua ada untuk akses yang lebih luas. Nah, akses yang lebih luas ini bertujuan untuk membuat layanan keuangan tersebut lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang terakhir adalah keamanan. Tentu saja untuk masalah finansial ini perlu keamanan yang tinggi karena eh, ber, ber, ber- bertautan dengan uang. Maka teknologi blockchain dan enkripsi data ini akan digunakan. Lalu contoh-contoh aplikasi fintech populer untuk saat ini di Indonesia adalah ada mobile banking seperti BNI, BCA, Mandiri. Itu rata-rata hampir semua bank-bank tradisional sekarang sudah menggunakan aplikasi untuk ya, kita sebagai user kita bisa mengontrol, melihat, dan melakukan transaksi di dalam aplikasi tersebut. Lalu ada Bibit juga. Bibit ini adalah salah satu contoh aplikasi fintech untuk investasi, di mana dulunya kita uh, uh, akses untuk investasi itu agak sulit, sekarang dipermudah dengan adanya platform digital. Salah satunya adalah Bibit ini. Yang terakhir adalah Sibank. Nah, Sibank ini adalah contoh salah satu bank digital yang uh, bukan dari bank tradisional. Jadi memang benar-benar digital, semuanya digital. Nah, dan sekarang juga sudah lumayan tren juga, banyak bermunculan bank-bank digital dan salah satunya adalah Sibank ini. Nextnya, kontribusi fintech pada inklusi keuangan. Nah, yang ada beberapa kontribusi fintech untuk inklusi keuangan ini. Yang pertama adalah ada aksesibilitas layanan keuangan. Nah, ini jadi yang dulunya kita bank tradisional untuk melakukan transfer itu kita perlu ke bank. eh, Kalau sekarang kita hanya perlu dengan menggunakan smartphone kita atau di dalam aplikasi, dan tidak perlu capek-capek kita untuk pergi ke bank di lokasi. Lalu selanjutnya adalah pengurangan biaya transaksi. Nah, mungkin zaman dulu ada biaya transaksi yang agak lumayan, dan sekarang menurut saya sudah semakin murah juga untuk biaya transaksi ini. Oleh sebab itu lebih terjangkau untuk masyarakat menengah. Lalu layanan pembayaran digital. Nah, ini mungkin sudah banyak ya. Eh, kita sudah tidak banyak menggunakan kertas. Contohnya kita sudah bayar menggunakan keris, menggunakan eh, menggunakan pokoknya sudah banyak tidak menggunakan kertas lagi. Lalu keuangan digital dan tabungan. Nah, ini seperti yang tadi ada, kita bisa menabung digital melalui aplikasi juga, dan itu sudah kalau di Indonesia itu sudah terjamin oleh OJK, sehingga keamanannya sudah terjamin. Lalu contoh negara yang sukses mengimplementasikan fintech ini, contohnya adalah India. India ini ada namanya pembayaran online menggunakan PayTM. PayTM ini ya seperti seperti platform untuk kita melakukan pembayaran online atau transfer itu melalui aplikasi semua. Lalu di Cina ada Alipay juga.
Alipay ini bisa sebagai dompet digital juga, lalu dapat membayar transaksi dengan menggunakan kode QR. Lalu di Malaysia juga ada Etis. Etis ini adalah untuk layanan investasi dan pembiayaan berbasis syariah. Nah, untuk masa depan fintech ini, menurut saya fintech ini berada di jalur yang sangat positif ya. Apalagi sekarang bukan hanya kalangan menengah ke atas saja yang melakukan transaksi atau melek finansial. Sekarang masyarakat menengah ke bawah pun sudah mulai melek finansial dengan ya seperti tadi, dengan akses yang lebih mudah, lebih murah juga, dan gampang dijangkau. Nah, lalu menurut saya ada beberapa hal yang akan mendominasi hal ini, yaitu pertama adalah integrasi AI dan machine learning. Seperti yang kita tahu, AI ini sudah semakin berkembang, dan machine learning juga sudah banyak orang sudah mulai menggunakan machine learning. Nah, ini juga dapat membantu untuk meningkatkan layanan analisis resiko dan deteksi penipuan. Lalu yang kedua ada inovasi dalam pembayaran digital. Nah, untuk pembayaran ini kita sudah semakin dipermudah dengan contohnya menggunakan QR code atau kris kalau di Indonesia, dan keamanan juga sudah terjamin lah. Lalu yang terakhir ada blockchain dan cryptocurrency. Nah, ini mungkin sudah tren juga ya menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin. Nah, cuma untuk di Indonesia mungkin hal ini masih belum dilegalkan, jadi mungkin kita tunggu saja untuk perkembangannya di Indonesia. Jadi sekian untuk jawaban UTS dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.